Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Marilah sebelum kita menikmati makan rohani kita hari ini yaitu Renungan 79, sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak, puji Tuhan. Mari segera kita lihat menu rohani kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 13. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus bisa membaca ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan satu ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasal 13 dalam surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus karena terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat, perselisihan antara jemaat disebabkan oleh karunia-karunia rohani yang mereka peroleh dari Allah, dari Tuhan. Jadi perdebatan yang hangat adalah adanya karunia-karunia rohani yang berbeda di antara jemaat. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka di ayat 11 ya. Di ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi orang yang berselisih, orang yang cepat tersinggung, orang yang cepat mundur dari setiap hal yang harusnya dia lakukan hanya karena masalah kecil. Nah, Rasul Paulus mengumpamakan dia seperti kanak-kanak. Kalau saya Bapak Ibu Saudara mengakui atau mengklaim diri kita sudah dewasa di hadapan Tuhan, marilah kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu yang suka bertengkar, suka berselisih, dan salah tanggap dalam segala situasi. Kalaupun ada perselisihan kecil, marilah kita renungkan dan kita selesaikan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak membuat kita berselisih satu dengan yang lainnya, tetapi kita selesaikan. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin menjelaskan persoalan yang terjadi di antara mereka tentang karunia roh yang ada di antara jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa seseorang itu penting sekali memiliki kasih, sehingga di pasal 14 di sana ayat 1a dikatakan, kejarlah kasih itu. Kasih itu betapa pentingnya untuk dimiliki seseorang anak Tuhan. Jadi harus kita punyai kasih itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan ayat 1, 2 sampai 4, sekalipun kita sudah punya kasih dan kita tidak melakukannya, ya judul renungan kita pada hari ini adalah aksi kasih. Di pasal 13 lebih ditekankan tentang aksi kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah punya kasih itu, nah dan dikatakan kita juga dikaruniai oleh karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Namun ketika tidak ada aksi nyata kasih yang ada dalam kehidupan kita, semua itu sia-sia, bohong. Rasul Paulus katakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, artinya ini bahasa roh, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 sama Bapak Ibu Saudara, biarpun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 Rasul Paulus menyampaikan seorang anak Tuhan sangat penting sekali mempunyai kasih. Dan ayat 13 tadi dikatakan, dari semua karunia rohani yang Allah berikan ada 3 yang terbesar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi ketiga itu yang paling besar diantaranya adalah kasih. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya kasih. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Di ayat 4 dan selanjutnya, ini adalah aksi kasih atau definisi kasih. Kasih itu seperti apa ya sebetulnya? Rasul Paulus katakan penting sekali kita punya kasih. Kita punya karunia yang banyak, tapi kalau tidak punya kasih itu adalah gong yang kosong ya. Tidak ada faedahnya. Bapak Ibu kita juga dapat belajar kembali di ayat 4 sampai ayat 8. Ini tentang aksi kasih. Bahwa kasih itu bisa kita lihat dari beberapa hal yang juga harus timbul atau nampak atau ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Ayat 4 ada banyak Bapak Ibu Saudara. Daftar tentang aksi kasih. Kasih itu harus sabar.
Jadi kalau saya belum sabar, berarti kasih saya belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing berada, apakah kasih Bapak Ibu sungguh terukur? Maksudnya terukur itu sangat besar atau mungkin sangat sedikit, ya. Kita sendiri yang bisa memahaminya. Kasih itu murah hati, apakah kita sudah murah hati? Ini aksi kasih yang kedua. Ia tidak cemburu, tidak gampang cemburu. Kalau ada orang yang terdekat dengan kita, namun dia dekat dengan orang lain, marilah kita jangan cemburu. Jangan kita juga kehilangan kasih sayang kepadanya karena dia dekat dengan orang lain. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan kita membanggakan diri dan sombong, karena ini aksi kasih. Kalau kita punya kelebihan, tetap rendah hati. Jangan berbangga hati dan sombong. Itu akan kelihatan Bapak Ibu, meskipun kita mungkin merasa, aku nggak sombong, tapi orang itu akan bisa menilainya. Kasih juga tidak melakukan yang tidak sopan, ayat 5. Kasih itu selalu sopan, ya bahasa lainnya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, selalu mementingkan orang lain, memikirkan orang lain. Kasih itu juga tidak pemarah, kasih itu juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Buat apa Bapak Ibu simpan sampah di otak dan hati kita, padahal itu kesalahan orang lain? Tidak perlu ya mengingat kesalahan orang lain, bahkan menyimpan kesalahannya dalam hidup kita. Ayat 6 dikatakan bahwa kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dia suka semua hal yang adil dalam kehidupan ini. Dan juga kasih itu akan bersuka cita, dan ia bersuka cita karena kebenaran. Sesuatu yang tidak benar, kasih itu tidak bersuka cita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selama ini melihat hal-hal yang tidak benar, lalu Bapak Ibu Saudara tidak bersuka cita, berarti itu kasih yang berbicara. Kasih itu tidak suka yang tidak benar. Kasih itu suka akan kebenaran, terlebih kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Dan firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu bangga melihatnya, sebab kasih itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan berikut dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi tentang aksi kasih yang ke-8. Kasih itu tidak berkesudahan, harus selalu ada terus dalam hidup kita. Wow, ini pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kadang-kadang kasih itu luntur? Bisa saja Bapak Ibu Saudara ya, kita gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Tapi ketika hari ini firman Tuhan ini datang dalam hidup kita, kita diberitahukan, kita diingatkan kembali, bahkan kita ditegur. Mari kita mengingat kembali bahwa kasih itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada akhirnya. Nah, meskipun nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 8 dan 9 Ayat 8b dan ayat 9 ini menjelaskan bahwa kasih itu tidak akan pernah berakhir, tapi semua karunia roh yang kita miliki itu akan berkesudahan, akan ada akhirnya. Pengetahuan akan lenyap, ya, dan segala sesuatu nubuat itu tidak sempurna, dikatakan pada ayat 9. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, firman Tuhan katakan. Jadi apa yang kita harus teladani dari firman Tuhan ini? Hiduplah dalam kasih, memiliki aksi kasih setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita lupa apa saja kasih itu, buka kembali firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13. Bahwa ada banyak sekali aksi kasih yang harus kita hidupi dan dilihat oleh Allah sendiri. Dan juga dirasakan oleh kita, bahkan sesama kita di sekitar kita Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali kita merenungkan. Yang pertama Rasul Paulus mengingatkan kita, penting sekali kita punya kasih. Kalau kita pandai, pintar, kaya dan lain sebagainya, bahkan punya karunia roh, tapi kalau tidak punya kasih sama dengan bohong, sia-sia, tidak ada artinya. Tapi mari kejarlah kasih itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ingat bahwa kasih itu tidak berkesudahan, tapi karunia roh itu akan berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus punya aksi kasih dalam kehidupan kita. Karena kasih itu adalah mencerminkan pribadi Kristus Yesus yang ada di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ayat 13 tadi berkata, yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Puji Tuhan, milikilah kasih dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita menikmati kasih yang kita lakukan
di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, kita yang menikmati dan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Oleh karena itu, mari kejarlah kasih sampai kita mempunyainya. Kalau kita sudah punyai, lakukan aksi kasih itu. Sabar, tidak mementingkan diri sendiri, sopan, tidak sombong, dan lain sebagainya. Dan ingat, jangan berbangga diri, jangan sombong, jangan terlalu mengutamakan diri sendiri. Wow, saya paling luar biasa. Karena kasih tidak sombong dan segala sesuatu yang kita miliki itu akan lenyap. Pengetahuan, kepandaian, semuanya itu akan menjadi sirna. Tetapi yang akan terus ada dalam kehidupan kita adalah kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, baik mujizat pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, atau Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat menyampaikan atau disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa penting sekali kami memiliki kasih. Dan penting juga Tuhan kami memiliki aksi kasih dalam kehidupan kami. Dan mengingatkan kami bahwa kasih itu akan tetap selamanya. Tapi segala yang kami miliki, karunia roh, pengetahuan, semua akan lenyap. Tetapi kasih itu akan terus ada dalam kehidupan kami. Sebab kasih adalah Engkau sendiri ya Allah. Sekalipun keluarga GPD LCD Magelang berjalan dalam lembah kekelaman, keluarga GPD Magelang tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta keluarga GPD LCD Magelang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur keluarga GPD LCD Magelang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.